Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Jazuli selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Dalam video ini, izinkan kami, Clarissa Xavier, Hana Kurnia, dan Aurora Zahra menjelaskan mengenai penetapan arus kas bebas, dan nilai waktu dari uang. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Clarissa Xavier dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan arus kas. Jadi arus kas ini merupakan salah satu bagian informasi terpenting yang dapat diperoleh manajer keuangan dari laporan keuangan. Nah, jadi dalam laporan arus kas ini dapat dilihat bagaimana uang kas dihasilkan dari penggunaan aset dan bagaimana uang itu akan dibayarkan kepada pihak yang mendanai. Jadi laporan arus kas ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengevaluasi kemampuan perusahaan. Jadi laporan arus kas membantu mengetahui apakah perusahaan tersebut keuangannya itu sehat atau tidak. Yang kedua adalah dasar pengambilan keputusan, yaitu perusahaan dapat menggunakan laporan arus kas untuk menyusun strategi ataupun langkah ke depannya untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Yang ketiga adalah mempermudah mendapatkan pendanaan. Jadi investor ataupun pemberi pinjaman itu nggak hanya melihat laporan laba rugi, tetapi juga menilai arus kas suatu perusahaan. Jadi mereka itu ingin tahu apakah perusahaan ini memiliki arus kas yang stabil untuk mengelola kewajiban uangnya. Selanjutnya itu arus kas bebas ataupun free cash flow atau FCF. Jadi FCF ini adalah salah satu alat pengukur pertumbuhan, kinerja keuangan, dan juga kesehatan perusahaan. Nah, biasanya FCF ini tuh mewakili kas yang tersisa dari aktivitas operasional bisnis yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, ekspansi, dan juga pelunasan utang. Semakin banyak nilai FCF yang dicetak perusahaan, maka itu akan semakin baik. Nah, jadi FCF ini dapat menjadi indikator yang sangat berguna untuk melihat profitabilitas sebenarnya dari bisnis manapun. Jadi juga terdapat metode untuk menghitung FCF, yaitu yang pertama metode kegiatan operasi dengan rumus FCF sama dengan arus kas dari aktivitas operasi dikurang pengeluaran modal. Yang kedua, metode laba bersih, yaitu FCF sama dengan laba bersih ditambah bunga, dikurang perubahan modal kerja, dikurang pengeluaran modal neto, dikurang perisai pajak. Yang ketiga, metode pendapatan bersih, yaitu dengan rumus FCF sama dengan penghasilan bersih ditambah depresiasi dan amortisasi, dikurang perubahan modal kerja, dan dikurangi pengeluaran modal. Nah, selanjutnya adalah nilai waktu uang atau time value of money. Nah, dalam mencapai efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah nilai waktu dari uang ataupun time value of money. Nah, menurut William R. Lester, beliau mengemukakan bahwa time value of money merupakan gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Konsep ini tuh mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Perubahan nilai mata uang biasanya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, inflasi. Terjadinya peningkatan inflasi pada suatu negara itu biasanya sangat berpengaruh pada depresiasi nilai mata uang. Sebaliknya, jika negara memiliki tingkat inflasi yang rendah, maka dapat menjadi bukti bahwa nilai mata uang itu naik. Yang kedua adalah suku bunga. Nah, suku bunga yang lebih tinggi itu biasanya akan lebih menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya, sehingga permintaan terhadap mata uang meningkat dan nilai tukar menguat. Sebaliknya, suku bunga yang rendah itu dapat melemahkan nilai mata uang. Yang ketiga adalah stabilitas politik. Kondisi politik yang stabil itu tentunya akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara, sehingga nilai mata uang cenderung tuh lebih kuat. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki ketidakpastian dalam politik, bisa menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan juga menurunkan nilai uang. Materi selanjutnya adalah garis waktu ataupun timelines. Jadi langkah pertama dalam melakukan analisis nilai waktu itu adalah menyiapkan garis waktu untuk membantu membayangkan permasalahan apa yang akan terjadi. Nah, garis waktu ataupun timelines ini merupakan suatu alat yang penting yang digunakan dalam analisis nilai waktu dan merupakan suatu perwujudan grafis yang digunakan untuk menunjukkan kapan arus kas terjadi. Nah, contohnya itu bisa dilihat di slide. Nah, jadi PV ataupun present value ini mewakili $100 yang merupakan nilai saat ini. Dan sedangkan FV ataupun future value adalah nilai yang akan ada di periode yang mendatang dengan suku bunga yang bernilai 5%. Nah, interval dari 0 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3 itu merupakan periode waktu seperti tahun ataupun bulan. Selanjutnya adalah nilai masa depan ataupun future values ataupun FV.
Nah, jadi nilai masa depan atau future value merupakan nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang dari sejumlah modal yang ditanamkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Nah, jadi nilai future value ini memiliki dua rumus. Yang pertama adalah future value sama dengan PV ataupun nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan datang, buka kurung 1 ditambah I. I sendiri merupakan tingkat diskonto ataupun tingkat bunga, tutup kurung, dipangkatkan dengan jumlah tahun. Atau FV sama dengan PV tadi adalah nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan datang, buka kurung FVIF yaitu faktor bunga nilai yang akan datang dikali dengan I dikali dengan N. Nah, ini adalah contoh soal dari future value ataupun FV. Jadi contoh soalnya yaitu jika Arfi menabung uang $1.000 dengan suku bunga majemuk 5%, berapa jumlah tabungan Arfi selama 10 tahun. Jadi diketahuinya itu present value ataupun PV-nya adalah $1.000. Yang kedua tingkat bunganya ataupun I-nya adalah 5%. Yang ketiga adalah jumlah tahun ataupun N-nya adalah 10 tahun. Nah, jadi penyelesaiannya kita tulis tadi rumus FV sendiri yaitu FV sama dengan PV ataupun present value buka kurung 1 ditambah I tadi adalah tingkat bunga, lalu dipangkatkan dengan N ataupun jumlah tahun. Nah, jadi FV sama dengan 1000 buka kurung 1 ditambah 0,05. 0,05 sendiri ini merupakan hasil dari 5%, baru dipangkatkan dengan 10. Nah, hasilnya yaitu 1000 sama dengan buka kurung 1,629. Nah, jadi mendapatkan hasil $1.629. Nah, jadi pada akhir tahun ke-10, Andi mendapatkan $1.629 dalam tabungannya. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep present value atau nilai sekarang. Present value adalah nilai uang saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Jadi, konsep ini menjelaskan bahwa uang memiliki nilai waktu, artinya uang yang diterima sekarang lebih berharga dibanding dengan uang yang diterima di masa depan, karena bisa diinvestasikan dan bertumbuh. Tujuan dari menghitung present value ini dapat membantu kita dalam menentukan berapa sih harga yang wajar untuk suatu aset keuangan. Kemudian, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Seorang broker menawarkan obligasi treasury yang akan membayar sebesar $115,76 dalam 3 tahun dan bank menawarkan suku bunga yang sebesar 5% untuk deposito selama 3 tahun. Nah, jika tidak memberi obligasi, perusahaan akan menempatkan uangnya dalam deposito ini. Nah, suku bunga 5% ini disebut sebagai opportunity cost, yaitu tingkat pengembalian yang bisa perusahaan peroleh dari investasi alternatif dengan resiko yang sebanding. Lalu, berapa sih harga maksimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk obligasi ini? Kita cukup mendiskon nilai masa depannya dengan tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya, harga maksimum yang seharusnya kita bayarkan adalah sebesar $100. Artinya, jika menginvestasikan sebesar $100 dengan bunga 5%, maka dalam 3 tahun uang tersebut akan tumbuh menjadi $115,76. Karena obligasi treasury juga memberikan hasil $115,76 dalam 3 tahun, maka harga paling adil untuk obligasi tersebut juga adalah $100. Nah, kesimpulannya, jika harga obligasi kurang dari $100, maka lebih baik membeli obligasi daripada deposito. Nah, sebaliknya, jika harga obligasi lebih dari $100, lebih baik memilih deposito. Nah, jika harga obligasi tepat pada $100, maka tidak ada perbedaan antara membeli obligasi atau menaruh uang di deposito. Nah, nilai $100 ini disebut present value dari $115,76 yang akan diterima dalam 3 tahun pada tingkat bunga 5%. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menemukan tingkat bunga atau tingkat pengembalian dari suatu investasi. Nah, jika sebelumnya kita telah belajar menghitung nilai masa depan dan juga nilai sekarang kita akan melihat bagaimana menemukan tingkat bunga jika kita mengetahui nilai awal investasi, nilai akhirnya, dan juga periode investasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus dasar persamaan future value untuk mencari tingkat bunga. Oke, langsung saja kita ke contoh kasus. Misalkan kita membeli obligasi seharga $100 dan setelah 10 tahun nilainya menjadi $150. Kita ingin tahu berapa tingkat pengembaliannya. Dengan menggunakan persamaan tadi, kita bisa menyusun ulang untuk mencari tingkat bunganya.
Dengan cara mengambil akar pangkat 10 dari 1,5, kita mendapatkan 1,0414 dan setelah itu kita menguranginya dengan 1 sehingga kita mendapatkan nilai 0,0414 atau 4,14%. Nah, ini adalah tingkat pengembalian tahun investasi tersebut. Jadi, tingkat pengembalian tahun investasi atau tingkat bunga yang diperoleh sebesar 4,14%. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung jumlah tahun yang dibutuhkan dalam investasi untuk mencapai target tertentu. Nah, materi ini tuh sangat penting bagi kita yang ingin merencanakan investasi jangka panjang. Dalam dunia keuangan, kita tuh sering kali ingin mengetahui berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar investasi kita berkembang menjadi jumlah yang kita harapkan. Langsung saja kita ke contoh soal, misalkan kita memiliki investasi awal sebesar $500.000 dan ingin mencapai $1 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,5% per tahunnya. Nah, kita perlu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus persamaan future value dan juga kalkulator keuangan dengan cara memasukkan nilai-nilai berikut ke dalam kalkulator keuangan. Setelah selesai memasukkan nilai-nilai berikut ke dalam kalkulator keuangan, kemudian tekan tombol N dan hasil yang diperoleh adalah 15,7473 tahun. Jika kita memasukkan N sebesar 15,7473 ke dalam rumus nilai masa depan seperti yang telah ditunjukkan di rumus samping, kita bisa membuktikan bahwa hasil ini benar. Jadi, dibutuhkan sekitar 15,75 tahun agar investasi sebesar $500.000 menjadi $1 juta dengan tingkat bunga 4,5% per tahun. Nah, selain menggunakan kalkulator, kita juga bisa menggunakan Excel untuk mendapatkan jumlah tahun, di mana kita mendapatkan hasil yang sama dengan rumus berikut, dan hasilnya juga sama, yaitu 15,75 tahun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Zara Ilmanafi yang akan bahas topik selanjutnya yakni mengenai anuitas. Nah, salah satu penerapan dari konsep nilai waktu dari uang atau time value of money adalah anuitas. Anuitas sendiri merupakan rangkaian pembayaran dengan nominal yang sama dan dilakukan pada interval yang tetap pada periode tertentu. Umumnya terdapat dua jenis anuitas, yaitu ordinary annuity dan annuity due. Ordinary annuity adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir tahun atau pada akhir periode jatuh tempo. Sedangkan annuity due adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada awal tahun atau awal periode. Nah, berikut adalah perbedaan antara ordinary annuity dengan annuity due yang digambarkan pada garis waktu atau timelines. Jadi, misalnya ketika terdapat sebuah pembayaran dengan nominal sebanyak $100 dan periode pembayaran dilakukan selama 3 tahun serta bunga sebesar 5%, pada ordinary annuity pembayaran akan dimulai pada periode 1, sementara pada annuity due pembayaran dimulai pada periode 0. Nah, perbedaan waktu pembayaran antara ordinary annuity dan annuity due itu sangat mempengaruhi perhitungan future value maupun present value dari anuitas. Perhitungan future value of an annuity atau FVA ini sendiri bertujuan untuk mengetahui jumlah uang yang akan terkumpul di masa depan dari sejumlah pembayaran berkala, di mana faktor waktu itu memegang peranan yang sangat penting. Contohnya, dengan kasus yang sama seperti slide sebelumnya, yaitu terdapat pembayaran sebesar $100 dengan periode pembayaran selama 3 tahun dan bunga sebesar 5%, akan ditemukan future value of an annuity-nya sebesar $315,25. Angka ini didapatkan dengan menjumlahkan PMT atau payment amount yang dikalikan dengan 1 plus I atau interest rate yang berpangkat N atau number of periods dikurangi 1, dijumlahkan dengan PMT yang dikalikan 1 plus I berpangkat N-2 dan PMT yang dikalikan 1 plus I berpangkat N-3. Yang menjadi pembeda adalah pangkat dari N-nya atau number of periods itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa FVAN atau future value of an annuity sama dengan PMT yang dikalikan dalam kurung 1 plus I yang berpangkat N-1 dan kemudian dibagi dengan I. Dan untuk menemukan annuity due-nya dapat dilakukan dengan mengalihkan FVA ordinary annuity dengan 1 plus I. Begitu pula dalam present value of an annuity atau PVA, perhitungan ini bertujuan untuk menentukan nilai saat ini dari sejumlah pembayaran di masa depan.
Jadi masih dengan kasus yang sama, akan ditemukan PVE Ordinary Annuity sebesar $272,32 yang ditemukan dengan rumus PVA sama dengan PMT dikalikan dalam kurung yaitu 1 dikurangi 1/1 plus I dengan pangkat N yang kemudian dibagi I. Dengan PMT sama dengan payment amount, I sama dengan interest rate, dan N sama dengan number of periods. Untuk menghitung PV annuity due dapat dilakukan dengan mengalihkan PV ordinary annuity dengan 1 plus I. Di samping anuitas yang memiliki batas waktu tertentu, dikenal pula konsep perpetuitas atau perpetuities. Perpetuitas adalah arus pembayaran dengan nominal yang sama besarnya pada interval tertentu dan diharapkan akan terus berlanjut selamanya. Singkatnya, perpetuitas adalah anuitas dengan masa berlaku yang lebih panjang. Jadi, perpetuitas ini merupakan bentuk khusus dari anuitas yang dalam teori keuangan digunakan untuk menilai aset atau instrumen yang memberikan pendapatan tetap selamanya, seperti obligasi tanpa jatuh tempo. Terdapat rumus sederhana untuk menghitung present value dari perpetuitas, yaitu dilakukan dengan cara membagi PMT atau payment amount dengan I atau interest rate. Selanjutnya, selain anuitas dan perpetuitas yang termasuk di dalamnya, terdapat pula semi-annual and other compounding periods. Jadi, selama ini kita mencontohkan bahwa perhitungan time value of money atau nilai waktu dari uang itu dilakukan per tahun. Namun nyatanya, seringkali bunga yang ada itu dihitung dalam periode yang lebih pendek, misalnya dalam 2 kali setahun, triwulanan, atau bahkan bulanan. Nah, pada topik ini akan dibahas mengenai metode perhitungan dalam 2 kali setahun. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat annual compounding, yaitu proses aritmatika atau perhitungan untuk menentukan nilai akhir arus kas atau serangkaian arus kas ketika bunga itu ditambahkan setahun sekali. Tetapi terdapat juga semi-annual compounding, yaitu proses aritmatika atau perhitungan untuk menentukan nilai akhir arus kas atau serangkaian arus kas ketika bunga itu ditambahkan dalam periode yang lebih pendek, yakni 2 kali dalam setahun. Lalu, bagaimana mengubah perhitungan setiap setahun sekali atau annual ini menjadi 2 kali dalam setahun atau semi-annual? Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengubah suku bunga yang telah ditetapkan menjadi suku bunga periodik. Lalu juga mengubah jumlah tahun menjadi jumlah periode. Contohnya, asumsikan kita menyimpan $100 di sebuah akun yang memberikan bunga sebesar 5% dan kita membiarkannya di sana selama 10 tahun. Nah, pertama, kita hitung terlebih dahulu seberapa besar future value yang dihasilkan dengan metode annual compounding. Berdasarkan rumus yang tertera, ditemukan future value sebesar $162,89. Setelah itu, kita akan mengubahnya menjadi semi-annual compounding dengan menentukan periodic rate dan number of periods-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan atau menemukan periodic rate dilakukan dengan membagi stated annual rate atau bunganya dengan number of payments per year atau jumlah pembayaran per tahun. Maka akan ditemukan periodic rate-nya sebesar 2,5%. Setelah itu, kita mencari number of period dengan mengalihkan number of years atau jumlah tahun dengan periods per year atau periode pembayaran setiap tahun. Maka akan ditemukan number of period sebesar 20 periods. Nah, timeline atau garis waktu dari metode semi-annual compounding adalah seperti pada gambar yang tertera. Selain itu, dengan semi-annual compounding akan menghasilkan future value sebesar $163,86 yang melebihi future value dengan annual compounding yaitu sebesar $162,89. Hal ini dikarenakan dengan metode semi-annual compounding akan menyebabkan bunga mulai bertambah lebih cepat sehingga perolehan bunga pun juga menjadi lebih banyak. Selanjutnya, konsep lain yang tidak kalah penting adalah amortized loans atau amortisasi pinjaman. Amortisasi pinjaman ini sendiri merupakan pelunasan utang atau pinjaman, baik dengan jumlah yang sama atau tidak, dan dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda. Pembayaran yang dilakukan pada setiap periode ini terdiri atas bunga dan pokok utang, di mana pokok utang merupakan present value dari pembayaran yang sama pada setiap periode.
Nah, pada amortisasi pinjaman ini, komponen bunga yang harus dibayarkan itu relatif tinggi pada tahun pertama, tetapi akan menurun seiring dengan berkurangnya saldo pinjaman di tahun-tahun berikutnya. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan mengenai penetapan arus kas bebas, dan nilai waktu dari uang. Berikut kami lampirkan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini.